Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman. Kami mohon supaya Engkau hadir di sini, di gereja, di rumah, di tempat setiap peserta, dan memimpin, mengarahkan, memberkati kami dalam acara firman, baik penyampaian maupun penerimaan. Tolong Hamba menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, supaya seluruh pemberitaan firman terjadi dengan benar, dan semua bisa disampaikan dengan baik, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan biarlah firman-Mu dilengkapi dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami keterbukaan dalam hati kami, kesegaran, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, terang secukupnya, sehingga kami bisa mengerti, dan ketundukan, biarlah kami percaya pada kebenaran firman, dan biarlah kami semua mau dan bisa dengan kekuatan dan pertolongan Roh-Mu, menjadi pelaku dan bahkan kalau boleh pemberita firman. Tuhan, kami sadar dimanapun dan kapanpun firman disampaikan, setan pasti bekerja. Tolong kuatkan semua kami menghadapi pekerjaan setan dalam bentuk apapun. Biarlah apapun yang mereka lakukan, firman tetap bisa disampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sudah menyelesaikan Rut pasal 1 dan kita sekarang masuk dalam Rut pasal yang kedua. Dan ini adalah session yang pertama. Dan saya berikan topik hidup benar di tengah penderitaan. Mari kita baca lebih dulu seluruh pasal, Rut pasal 2, ayat 1 sampai dengan 23. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelech, namanya Boaz. Maka Rut Moab itu berkata pada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyapit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boaz yang berasal dari kaum Elimelech. Lalu datanglah Boaz dari Bethlehem. Ia berkata pada penyapit-penyapit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lalu kata Boaz kepada bujangnya yang mengawasi penyapit-penyapit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyapit-penyapit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyapit-penyapit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak mau berhenti. Sesudah itu berkatalah Boaz kepada Rut, dengarlah dahulu anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi dekatlah pengerja-pengerja perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempat-tempat dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing? Boaz menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap.
segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkata Lut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boaz kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyapit-penyapit itu, dan Boaz menunjukkan peti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boaz memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelek itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boaz. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Lalu kata Rut perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyakitan ladangku. Lalu kata Naomi kepada Rut menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahai di ladang orang lain. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boaz untuk memungut. Sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir, dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Dalam pelajaran minggu lalu, waktu kita membahas Rut pasal yang pertama, kita telah melihat bagaimana Rut dengan setia mengikuti Naomi dan Allah. Sekalipun dia tidak mempunyai harapan apa-apa, dan harapan itu baik suami, kekayaan, dan sebagainya, karena si Naomi tidak punya anak lelaki lain, dan juga dia bangkrut menjadi seorang miskin. Dan saudara, Rut ikut tanpa mendapatkan pengharapan, dapat keuntungan apapun, dan ini mengakibatkan dia menderita. Bayangkan, dia adalah seorang janda, dan dia miskin, dan hidup sebagai seorang asing di Israel, dan dia harus bekerja berat. Sekarang saudara, marilah kita perhatikan kehidupan Rut di tengah-tengah penderitaannya itu. Dan ini yang seharusnya kita teladani, karena di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kemiskinan, banyak orang jadi bajingan. Banyak orang marah kepada Tuhan, lari meninggalkan Tuhan, melakukan macam dosa, melakukan penipuan, dan macam-macam hal yang lain. Tapi perhatikan kehidupan Rut yang kontras dengan hal-hal itu. Mari kita lihat hal itu sekarang. Poin pertama ini ya, kehidupan Rut di tengah-tengah penderitaan. Pertama, saudara, Rut adalah orang yang rajin. Ada orang yang menderita miskin, tetap tidak mau bekerja. Tapi Rut tidak demikian. Dia miskin, dia tahu dia butuh makanan, maka dia menjadi seorang yang rajin, dan dia bekerja sangat berat. Mari kita lihat dalam ayat 2. Maka Rut perempuan Moab itu berkata pada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Jadi saudara, bukannya Naomi yang menyuruh dia, tapi dia yang melakukan inisiatif. Ya, jadi dia yang minta izin untuk pergi memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadanya. Dan saudara, pertama poin A perlu saudara tahu ya,
menurut undang-undang di sana pada zaman itu, apa yang Ruth lakukan ini bukan pencurian. Ini adalah pekerjaan yang jujur, bukan pencurian. Ini merupakan pencurian kalau di negara kita sekarang atau di negara lain. Ya, tetapi untuk Israel pada saat itu ada undang-undang, saya kira itu termasuk civil law ya, atau undang-undang yang memang mengizinkan hal ini. Mari kita melihat undang-undang itu ya, beberapa undang-undang. Pertama, berkenaan dengan ladang yang belum dituai. Ini bukan yang didatangi Rut ya, yang didatangi Rut itu ladang yang sedang dituai. Tapi ini belum dituai. Saudara lewat ladang yang belum dituai. Kalau di sana ya pada zaman itu, maka berlaku undang-undang ini. Ulangan 23 ayat 25. Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Jadi secara lewat dan secara lapar, petik dengan tangan ya, di kita dengan telapak tangan dimakan, tidak masalah. Biarpun saudara banyak orang, tidak masalah. Tapi kalau bawa sabit, lalu bawa gerobak, ya itu maling saudara. Ya, jadi kalau metik diperkirakan itu sangat sedikit, tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap panen yang besar, ladang yang belum dituai, tidak ada masalah. Tapi kalau dengan sabit dibawa pakai gerobak dan sebagainya, itu lain cerita. Ya saudara, ini hukum pada saat itu. Karena yang kedua, hukum penuaian ladang dan orang miskin yang memungut di ladang yang sedang atau sudah dituai. Mari kita lihat beberapa teks ya. Pertama adalah Imamat 19 ayat 9 dan 10. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu. Jadi hukum ini berlaku untuk pemilik ladang ya. Pada waktu dituai ya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, jadi bukan cuma gandum dan jelai dan sebagainya, tapi buah anggur juga termasuk. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Jadi petik. Banyak yang ketinggalan barangkali. Ulang lagi, tidak boleh. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Orang asing itu pada umumnya miskin di sana ya. Jadi beda dengan orang asing di sini. Akulah Tuhan Allahmu. Lalu Imamat 23 ayat 22. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Lalu ulangan 24 ayat 19 sampai 21. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang. Bayangkan ya, ini sudah dituai, sudah satu berkas ketinggalan. Maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Jadi ada janji kalau mereka bermurah hati kepada orang-orang miskin itu, orang asing, anak yatim dan janda, maka Tuhan Allah akan memberkati engkau mereka dalam segala pekerjaan. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitun, ya tadi gandum, jelai, anggur, sekarang zaitun pun juga, dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Atau tersisa dipetik lagi, tidak boleh. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Jadi ingat saudara ya, ini hukum berlaku untuk mereka pada zaman itu. Saya bahkan tidak tahu apakah zaman sekarang masih berlaku. Tapi zaman itu berlaku, dan kalau dilihat seperti itu, hukum Taurat itu memang terbagi dalam 3 bagiannya. Hukum moral, hukum upacara atau ceremonial law,
Dan civil law atau yang seperti ini disebut undang-undang untuk mereka. Ini tidak berlaku di tempat lain atau pada zaman yang lain. Pada waktu mereka misalnya dijajah Romawi, tentu civil law, undang-undang mereka tidak berlaku. Yang berlaku adalah undang-undang Romawi. Dan ini tidak mungkin termasuk dalam hukum moral. Kalau termasuk hukum moral, ini akan terus berlaku dimanapun dan kapanpun harus berlaku. Seremonial pasti bukan juga, tidak ada hubungannya dengan upacara apapun. Jadi saya pikir ini satu-satunya kemungkinan ini termasuk dalam civil law. Dulunya saya pikir civil law itu hanya kalau ada hukumannya. Ya, orang yang melakukan ini hukum potong tangan, orang lakukan ini hukumnya rajam sampai mati. Nah, kalau ada hukumannya itu termasuk civil law. Tapi setelah saya pikir-pikirkan, di sini juga termasuk di sana. Ya, sudah pasti ini termasuk dalam civil law. Kadang saya berikan komentar dari The Bible Exposition Commentary. Kapanpun mereka memungut suatu panen atau tuaian, umat atau bangsa Allah harus mempertimbangkan orang-orang miskin dan meninggalkan jajaran-jajaran untuk mereka. Bagaimanapun juga, Allah yang memberi panen atau tuaian. Dan ia mempunyai semua hak untuk memerintahkan bangsa itu tentang bagaimana menggunakannya. Ya, jadi kapanpun mereka dapat tuaian, harus memperhatikan orang-orang miskin dan meninggalkan jajaran-jajaran untuk mereka. Jadi Allah mendidik mereka untuk bermurah hati kepada orang yang miskin, khususnya pada saat mereka dapat tuaian, itu mereka dapat banyak duit mestinya, maka mereka harus bermurah hati kepada orang miskin. Dan apa sebabnya Allah punya hak? Wong itu orang punya ladang-ladang sendiri, dia kerja-kerja sendiri, setengah mati sendiri. Tetapi kok Allah punya hak? Ingat ya, jangan pernah berpendapat bahwa kalau seorang bekerja dan berhasil menuai atau mendapatkan keuntungan besar atau apapun, maka itu hanya hasil pekerjaan orang itu sendiri. Sama sekali tidak. Kalau bukan karena berkat Tuhan, dia tidak akan berhasil. Jadi karena itu dikatakan kata-kata ini, bagaimanapun juga Allah yang memberi panen atau tuaian. Memang Allah tidak akan memberi kalau orangnya tidak bekerja. Tapi kalau orang bekerja, kalau Allah tidak mau kasih berkat, kalau dia kasih kekeringan, mereka mau nanam di mana? Kalau dia kasih banjir, hancur semua. Jadi bagaimanapun orang itu bekerja, dia tetap butuhkan berkat Tuhan supaya apa yang ditanam dan pakai betul-betul memberikan hasil atau tuaian yang bagus. Allah yang memberikan panen atau tuaian, dan karena itu dia mempunyai semua hak untuk memerintahkan bangsa itu tentang bagaimana menggunakannya. Dan itu diberikan peraturan-peraturan ini. Kamu harus bermurah hati kepada orang-orang miskin. Jangan disabit habis-habisan. Katakanlah tuaian itu totalnya 100 ton. Tuaian pertama 97% misalnya. Ya sudah, jangan yang 3% diambil lagi. Biarkan 3%. Loh, 3% kan banyak. Dari 100 ton atau 3 ton. Nggak peduli. Cuma 3%. Jangan kembali lagi tuh, ambil lagi, bersihkan, mau bersih 100 ton semua. Harus dibiarkan untuk orang-orang miskin dan orang asing, anak yatim dan janda. Tapi tentu saja ini tidak bisa diberlakukan untuk negara-negara lain yang mempunyai undang-undang yang berbeda. Jadi hati-hati dengan undang-undang ini. Kalau saudara berkata semua ayat Alkitab ya dan amin, lalu saudara lewat deh kebunnya orang, kebun durian, kebun apa, lalu oh boleh kok ngambil, pokoknya tidak pakai sabit, ambil duriannya, makan di sana, seenaknya sendiri. Lalu dikebukin orang, dilaporkan polisi, ya lain ceritanya saudara. Ini bukan Israel, dan Israel pada zaman itu saja berlaku hukum ini. Saya tidak tahu sekarang tetap berlaku atau tidak. Sekalipun hukum ini tidak berlaku bagi kita, tetapi prinsipnya bisa diberlakukan. Prinsip dari hukum ini jelas adalah
Tuhan itu ingin kita memperhatikan dan berbelas kasihan kepada orang-orang miskin. Saudara, berapa banyak saudara memperhatikan orang miskin? Dan berapa banyak saudara menolong orang miskin? Saat ini saat yang sangat buruk ya. Sudah kena pandemi, banyak orang jadi miskin. Pekerjaannya hancur lebur. Dan juga kena perang Rusia-Ukraine, BBM naik, semua naik. Orang yang tadi sudah miskin menjadi lebih miskin lagi. Maka ini merupakan suatu kesempatan ya untuk mentaati prinsip yang diberikan oleh Tuhan di sini. Dia ingin kita memperhatikan dan berbelas kasihan kepada orang-orang miskin. Galatia 2 ayat 10. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Jadi Paulus sepakat ya dengan Yakobus dan Petrus bahwa Paulus pergi ke orang-orang yang tidak bersunat atau non-Yahudi, dan Petrus dan Yakobus kepada orang-orang bersunat atau orang-orang Yahudi. Tapi selain itu lalu ada pesan harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Tapi ingat baik-baik ya, orang miskin dan orang miskin itu ada dua. Tuhan tidak menghendaki kita menolong seadanya orang miskin. Dan itu terlihat dari ayat-ayat ini. Pertama, poin A. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kalau orang itu miskin tidak bisa makan karena malas, tidak mau bekerja padahal dia bisa bekerja, jangan dia makan. Jangan dibantu berarti. Itu kalau suruh bantu dia makan. Kalau dia malas, kita bantu. Ini buruk, ini dosa. Orang yang memberi kepada orang miskin tanpa pandang bulu, seadanya orang miskin dikasih, menurut saya bukan melakukan kebaikan. Mereka makan dosa. Kalau orang miskin itu karena malas jadi miskin, lalu tetap dikasih. Nanti kita akan lihat alasannya ya. Sekarang saya lanjutkan dengan ayat yang kedua. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Perhatikan ya, kata-kata yang saya garis bawahi dan warna biru ini, yang berhak menerimanya. Berarti implisit ada orang-orang yang tidak berhak menerima. Nah, kepada mereka, tahanlah kebaikan. Jangan bermurah hati. Yang berhak menerima, jangan menahan kebaikan. Berikan. Bermurah hatilah. Tapi juga padahal engkau mampu melakukannya. Tuhan tidak minta kita melakukan yang di luar kemampuan kita. Kalau kita orang-orang biasa saja, bukan seorang triliuner atau bagaimana, lalu wah sekarang di Indonesia ini ada katakanlah 50 juta orang miskin atau 10 juta orang miskin itu ya. Wah 10 juta orang miskin harus kita bagi uang semua masing-masing 1 juta. Lah ya duitnya siapa? Tuhan hanya minta kita berbuat baik kepada orang yang berhak menerima, tapi kita juga mampu melakukannya. Kalau kita tidak mampu melakukannya, tidak berlaku. Jadi saudara, dua ayat ini ada orang yang berhak menerima, ada orang yang tidak berhak menerima, dan orang yang tidak mau bekerja berarti dia malas, jangan dia makan. Kalau sudah ketemu seorang pengemis yang sehat walafiat, bisa bekerja tapi tidak mau bekerja, jangan memberi apapun. Ingat ya, apa sebab kita itu membantu atau diharuskan membantu orang miskin? Kita diharuskan membantu orang miskin karena tindakan membantu orang miskin itu merupakan tindakan kasih. Tapi kalau bantuan itu menyebabkan dia menjadi makin malas, makin tidak mau bekerja, lah aku tidak bekerja saja,
Aku dikasih kok. Buat apa aku kerja? Maka bantuan itu merusak dia. Dan ini jelas bukan kasih. Dulu pernah punya satu teman, satu jemaat yang kerja bengkel las begitu ya. Dan dia punya 2 orang pegawai yang baru. Saya lupa digaji berapa gitu ya. Tapi pokoknya ya pegawai baru gajinya tentu tidak mungkin besar dan itu pekerjaan kasar. Dan suatu hari saudara, 2 orang itu tidak masuk kerja. Mereka ngamen di perapatan jalan tuh. Ngamen ngemes di perapatan jalan. Dalam waktu cuma beberapa jam, mereka dapat duit lebih banyak daripada kalau mereka kerja. Mereka berhenti kerja. Ngamen terus. Siapa yang salah? Yang ngasih, saudara. Jangan ngasih pengamen yang minta-minta polisi cepetan, mungkin polisi gopean sekarang. Saya tidak ngasih seperti itu kecuali memang mereka bermanfaat. Kalau mereka memang melakukan itu jalan yang ramai sekali, dan kalau tidak ada mereka itu betul-betul kacau macet, dan mereka membantu boleh dikatakan, maka ya mereka layak mendapat. Maka saya mau memberi. Tapi kalau tidak ada apa-apa, loh, ini sepi kok dia ngatur-ngatur lalu lintas. Saya tidak butuh kamu kok. Ini orang malas, tidak mau bekerja. Itu bukan pekerjaan, itu ngemis. Jadi saudara, jangan memberi bantuan apapun kepada pengemis yang sehat walafiat. Bisa bekerja, tapi tidak mau bekerja. Lain halnya kalau mereka bisa bekerja, tapi tidak ada pekerjaan. Sekarang itu memungkinkan pada saat-saat sekarang. Mau kerja bukan tidak mau, tapi tidak ada pekerjaan. Ya sudah, kalau yang seperti itu tetap boleh dibantu. Tapi kalau ada pekerjaan, bisa kerja, tetap tidak mau bekerja, maunya ngemis, jangan bantu. Membantu itu dosa. Ada agama-agama lain yang ya berdaya zakat dan sebagainya, dan berikan bantuan kepada seadanya orang tanpa pandang bulu. Menurut Alkitab kita itu salah. Menjadikan orang malas, menjadikan orang tidak mau bekerja. Bantuan seharusnya merupakan tindakan kasih. Menyebabkan orang itu makin rusak, maka jangan bantu orang itu. Sekarang saudara, kita masuk poin B. Sikap orang-orang Israel terhadap hukum ini. Pertama saudara, orang Israel atau Yahudi ingin menghapus hukum ini supaya mereka tidak rugi, atau setidaknya mengurangi hukum ini supaya mereka tidak rugi terlalu banyak. Pokoknya kalau sudah disuruh memberikan persembahan atau disuruh bermurah hati dan sebagainya, mesti ada orang-orang kurang ajar yang seperti ini. Menganggap dirinya dirugikan, lalu hukumnya mau dikurangi atau bahkan kalau bisa dihapuskan. Mari kita lihat dalam ayat 2 ini ya. Maka Rut perempuan Moab itu berkata pada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Mengapa ditekankan kata-kata orang yang murah hati kepadaku? Seandainya semua pemilik ladang mentaati hukum-hukum yang tadi kita baca, maka tidak ada murah hati atau tidak murah hati. Seadanya ladang bisa. Tapi ternyata tidak demikian. Perhatikan kata-kata Jamieson, Fawcett, and Brown. Hak memungut atau mengumpulkan diberikan oleh suatu hukum yang positif untuk janda. Janda bukan sembarang janda. Kalau janda sekarang, janda kaya raya, lain cerita, saudara. Orang miskin dan orang asing. Tetapi kebebasan untuk memungut atau mengumpulkan di belakang penuai-penuai bukanlah suatu hak yang bisa dituntut. Jadi tidak bisa orang miskin datang pada suatu ladang lalu bilang pada pemiliknya, firman Tuhan itu aku baca, bilang begini. Jadi kamu mesti izinkan aku. Tidak bisa, itu bukan suatu hak yang bisa dituntut. Itu merupakan suatu hak yang diberikan atau ditolak sesuai dengan kehendak baik atau kebaikan dari sang pemilik. Tentu saja kalau dia menolak orang miskin memungut,
maka dia melanggar firman Tuhan dan dia berdosa. Tapi antar orang, orangnya tidak bisa menuntut dia. Kamu harus, ini firman Tuhan. Tidak boleh. Bukan suatu hal yang bisa dituntut. Jadi tergantung orang yang murah hati, dia izinkan. Dia akan taati firman. Orangnya bukan orang yang saleh, orang yang pelit. Dia tidak pedulikan hukum itu. Dia larang orang-orang miskin memungut di ladangnya. Dia sabit habis-habisan. Jadi hanya orang yang saleh, yang murah hati, yang mengizinkan. Karena itu pilih ladang yang orangnya murah hati. Ya, kata-kata ini kelihatannya mengisyaratkan bahwa sekalipun ada hukum Musa, para pemungut bisa dihalangi oleh pemilik dari ladang. Jadi kalau dihalangi, ya mereka tidak bisa memungut. Mereka harus cari ladang orang lain yang mengizinkan. Orang lain yang saleh, yang murah hati. Sehingga mereka mentaati hukum Tuhan tadi, mengizinkan, baru mereka bisa memungut di sana. Untuk komentari, ini menunjukkan kurang ajarnya orang, perhatikan ya. Orang-orang Yahudi belakangan mempunyai satu kumpulan penerapan hukum yang fantastis mengenai pemungutan, maksudnya pemungutan gandum, jelai dan sebagainya tuh ya, anggur dan zaitun apa saja, lada pokoknya. Diperinci oleh Maimonides. Salah satu darinya adalah bahwa jika hanya satu atau dua batang atau tangkai gandum ya, atau jelai ya, jatuh dari sabit atau dari tangan dari penyabit atau penuai. Kalau cuma satu atau dua, ini harus ditinggalkan untuk para pemungut gandum atau jelai itu. Tetapi jika 3 batang atau tangkai jatuh, maka seluruhnya menjadi milik dari pemilik ladang. Kurang ajarnya si Maimonides ini nafsirkan ayat ini dari mana, saya nggak ngerti. Sama sekali tidak ada kesan seperti itu di dalam ayat yang tadi kita baca. Tapi demikianlah Yahudi-Yahudi gila ini kalau nafsir betul-betul tidak waras. Saya bikin catatan ya. Maimonides itu hidup pada tahun 1135 sampai 1204 Masehi. Berarti abad ke-12 sampai awal abad ke-13 Masehi. Dan dia adalah seorang ahli filsafat Yahudi kelahiran Spanyol, lahir di Spanyol. Jadi saudara, karena hidupnya pada zaman ini jauh sekali dengan zaman Rut yang jelas-jelas sebelum Masehi, maka penafsiran yang dia berikan tentu tidak ada hubungannya dengan Rut. Tetapi apa yang dia lakukan, Maimonides lakukannya, yaitu membengkokkan firman Tuhan atau hukum Taurat, merupakan suatu kekurangan ajaran yang bisa dilakukan oleh siapa saja dan pada zaman manapun. Dan ini merupakan suatu contoh kekurangan ajaran manusia terhadap firman Tuhan. Khususnya pada saat firman Tuhan itu kelihatannya merugikan mereka dalam keuangan. Zaman sekarang pun banyak orang ingin menawar firman Tuhan, khususnya yang berhubungan dengan keuangan. Misalnya saudara, dengan memberikan bukan persembahan persepuluhan, tapi persembahan per 20-an atau per 30-an atau per 100-an dari penghasilannya kepada Tuhan. Saudara, sangat banyak sekarang orang-orang yang anti persembahan persepuluhan. Dan saya karena itu buat suatu tulisan dan saya sebarkan di mana-mana, membahas semua argumentasi mereka yang menentang persembahan persepuluhan pada zaman Perjanjian Baru. Dan orang selalu tanya, mana dasarnya dalam Perjanjian Baru ada hukum persembahan persepuluhan? Mana Yesus berbicara tentang persembahan persepuluhan? Omongan bodoh. Bukan kita yang setuju persembahan persepuluhan yang harus memberikan dasar Perjanjian Baru bahwa persembahan persepuluhan itu hukumnya berlanjut sampai zaman Perjanjian Baru. Tapi sebaliknya, mereka kalau mau menghapuskan persembahan persepuluhan harus memberikan dasar ayat Perjanjian Baru yang menghapuskan persembahan persepuluhan. Dan ayat itu
tidak ada kecuali ayatnya ditafsirkan ngawur. Saya tahu saudara, sangat banyak pendeta yang menyalahgunakan persepuluhan. Wah, memang katakanlah ngeroknya, perampok jemaatnya boleh dikatakan. Berikan persembahan, tidak puas dengan persembahan persepuluhan, masih ada buah sulung. Gaji pertama seluruhnya mesti untuk dia. Ada yang bilang gaji bulan Januari seluruhnya untuk gereja. Dan untuk gereja bisa semua untuk pendeta, bisa pendeta dapat persentase. Itu semua hukum dari mana? Hukum dari pendeta kurang ajar dan gereja kurang ajar. Tapi saudara, kalaupun ada banyak gereja dan pendeta yang menyalahkan persembahan persepuluhan, menyalahgunakan persembahan persepuluhan, tidak berarti hukum itu dihapuskan. Hukum itu tetap berlaku. Berikan persembahan persepuluhan kepada gereja yang menerapkannya dengan benar. Di gereja kami, saudara, saya tidak terima 1 per mil pun dari persembahan persepuluhan. Persembahan persepuluhan jatuh ke tangan majelis yang mengurus. Memang HR, sebetulnya bukan, tidak senang pakai kata HR karena itu tidak tepat. Biaya hidup ya, bulanan saya memang diberikan dari sana, tapi bukan dalam bentuk persentase. Diberikan misalnya 10 juta, tidak peduli di sana ada persembahan 1 miliar, saya tetap dapat 10 juta. Yang lain digunakan untuk hal-hal yang lain, karena ada pegawai gereja misalnya, ada bayar listrik, bayar BPB, dan macam-macam hal yang lain. Pokoknya semua keperluan gereja. Lebihnya tabung. Bisa ada masa paceklik di mana kita membutuhkan itu, ya ditabung. Tapi tidak pernah jatuh ke tangan saya. Tapi gereja-gereja banyak sekali yang persembahan persepuluhannya, bahkan seluruh persembahannya jatuh ke tangan pendeta. Dan pendeta bisa gunakan sak maunya sendiri. Ada yang persentase, 10% dari persembahan persepuluhan jatuh ke tangan pendeta. Yang angkat dia jadi imam. Imam itu siapa? Apakah pendeta itu imam? Yang tetap tidak mau berikan persembahan persepuluhan. Alasan sebenarnya pelit titik. Ingat ya, kalau saudara bisa dapat penghasilan, itu berkat Tuhan. Seperti yang tadi saya sudah berikan kutipan itu. Dan Tuhan yang memberi, dia berhak menentukan bagaimana saudara mesti menggunakannya. Kalau dia menghasilkan persembahan persepuluhan, berikan persembahan persepuluhan, jangan dikurangi sama sekali. Kalau saya memberi, saya malah memberi lebih. Saya tidak mau repot ngitung yang bunga uang di bank. Dan bunga uang di bank itu tidak terlalu berarti. Kadang-kadang juga ada orang yang memberikan persembahan ke saya. Saya hitung kalau itu besar, tapi kalau itu sedikit-sedikit saya tidak hitung. Tapi pada waktu hitung persepuluhannya, saya lebih. Jadi pasti tidak ada yang saya mentit. Oh ternyata ini tidak saya berikan. Tidak ada. Saya berikan lebih. Jadi kalau saudara pikir cuma jemaat yang beri, pendeta cuma terima duit, enggak. Saya juga memberi. Jadi saudara, memberi persembahan persepuluhan zaman perjanjian baru itu harus. Yang tidak memberi, saudara pelit dan saudara berdosa. Untuk hal-hal yang lain bisa keluarkan uang banyak. Untuk Tuhan keluarkan trit. Pikirkan saudara ya. Allah yang sudah menjadi manusia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara. Kalau saudara orang Kristen dan saudara beri dia incit, pelitnya luar biasa. Bukan saja dia menebus saudara, menyelamatkan saudara, penghasilan saudara dia kasih
Dan cara paling terhadap dia. Contoh yang lain, dengan memelihara hari Sabat hanya setengah hari, atau bahkan hanya 1 jam, lalu kerja lagi. Banyak contoh-contoh seperti ini, nggak mau kehilangan penghasilan. Sabat harus libur, wah Sabat paling rame. Kalau Sabat paling rame, itu bukan berkat Tuhan, itu berkat setan. Dalam banyak hal, saudara, kita pokoknya berurusan dengan duit, kita putar balikan firman Tuhan, nggak mau tahu, pokoknya aku nggak mau rugi. Saudara bertuhankan mamon. Karena kita masuk dalam poin yang kedua. Tetapi tetap ada orang-orang Israel yang mentaati hukum ini. Ada yang hebat sekali. Pak Gubernur Kementerian berkata demikian. Sebagian pemilik tanah yang murah hati diketahui telah meninggalkan sebanyak 1/4 dari hasil panen mereka untuk orang-orang miskin dan orang-orang asing. Hukumnya tadi kan bilang kalau kejajaran, ada yang lupa, ada yang ketinggalan, biarkan. Tapi itu kan tidak 1/4, masa 1/4 yang tersisa, tidak masuk akal. 1/10 aja itu tidak ada mungkin. Tapi orang-orang ini tetap meninggalkan 1/4 dari hasil panen mereka untuk orang-orang miskin dan orang-orang asing. Ini orang-orang yang betul-betul murah hati, orang-orang yang betul-betul saleh, dan yang mentaati firman, bahkan lebih dari tuntutan firman. Boas tidak termasuk orang yang ingin menghapus atau mengurangi hukum tadi. Dan ini menunjukkan kesalehannya dan juga sikap dermawannya dia. Dia bukan hanya membiarkan Rut. Kalau cuma membiarkan Rut, karena Rutnya cewek dan dia cantik, mungkin dia seksi dan sebagainya. Tapi saudara, dia juga membiarkan semua pemungut yang untuk memungut jelai di ladangnya. Pada saudara, perlu diingat bahwa orang-orang Israel pada waktu itu baru bebas dari masa kelaparan selama lebih dari 10 tahun. Kan masa kelaparan yang menyebabkan Naomi, Elimelech dan sebagainya mengungsi ke Moab, lalu dua anaknya Mahlon dan Kilian dapat wanita Moab sebagai istri. Dan setelah 10 tahun baru masa kelaparan itu hilang, mereka kembali. Jadi baru melewati masa kelaparan 10 tahun. Keuangannya mestinya berantakan termasuk Boas. Tetapi saudara, tetap Boas mentaati hukum Tuhan ini. Saudara, kita baru melewati pandemi, ya belum lewat total ya. Lalu masuk perang Rusia Ukraine. Kalau bisnis saudara baru sepi atau baru merugi, dan sekarang mulai bangkit lagi, atau bahkan kalau sekarang belum bangkit lagi, apakah saudara memberikan persembahan persepuluhan? Memang kalau tidak ada keuntungan sama sekali, harus memberikan persembahan persepuluhan, iya. Tapi 1/10 dari 0, itu 0. Jadi tidak usah beri. Tapi selama masih ada keuntungan, dulu keuntungannya 100 miliar. Sekarang kira-kira cuma 10 miliar, turun 90%. Tapi tetap ada keuntungan 10 miliar. Maka saya tetap mesti memberikan 1 miliar. Jadi tidak peduli baru sepi, baru merugi, baru bangkit, atau bahkan belum bangkit. Pokoknya masih ada keuntungan. Maka persembahan persepuluhan itu tetap diharuskan. Jangan jadi seperti orang-orang yang membengkokkan firman Tuhan secara kurang ajar, menafsirkan secara kurang ajar, sehingga lalu jadi hukum yang sama sekali tidak mirip dengan firman Tuhan. Masa ketinggalan 1, ketinggalan 2, ya sudah itu untuk orang miskin. Ketinggalan 3, itu milik pemilik. Kalau gitu caranya, jadi penyabit,
Kasih saja komando. Kalau jatuh satu, jatuh dua, jatuhkan lagi yang banyak. Supaya itu kembali boleh diambil. Gampang sekali orang memperbaikan firman. Tapi saudara, nanti pada akhir zaman, mereka ketemu dengan yang membuat firman. Dan mereka akan lihat bagaimana sikap Tuhan terhadap orang yang memutarbalikkan firman Tuhan. Apakah dalam urusan hukum tadi, atau dalam persepuluhan, atau dalam hukum hari Sabat, atau hal yang lain apapun juga. Sekarang kita masuk dalam poin C, saudara. Ayat 2 menunjukkan bahwa dia yang berinisiatif untuk bekerja. Tadi sudah saya singgung ya. Dia tidak dipaksa atau disuruh oleh Naomi. Tapi dia sendiri yang mau. Dan ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang rajin. Saudara, Ruth ini orang yang rajin dan dia berinisiatif untuk bekerja. Kalau orang malas, kebalikan saudara. Orang malas itu selalu punya alasan. Bahkan alasan yang tidak masuk akal untuk tidak bekerja. Di dalam kitab Amsal ada 2 ayat yang bunyinya mirip ya. Amsal 22 ayat 13. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Loh, kalau ada jalanan berarti itu kota ya. Masa ada singa di kota? Ini alasannya tidak masuk akal. Memang dia tidak niat kerja. Maka buat alasan yang tidak masuk akal pun ada singa di luar, apa akan dibunuh tengah jalan. Amsal 26 ayat 13 berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Lorong lagi, jelas kota saudara. Masa singanya masuk sana. Kerajinan Ruth lebih terlihat lagi dari ayat 7, 15, dan 17. Kita perhatikan ya. Ini dalam ayat 7, pegawainya buat cerita kepada Boas ya. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyapit-penyapit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya. Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut. Janganlah ia diganggu. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu dan ada kira-kira seepat jelai berat banyaknya. Terus sibuk dari pagi sampai sekarang, seketika pun dia tidak berhenti. Jadi saudara, ini orang rajin, dia inisiatif kerja, dan dia kerjanya sungguh-sungguh. Dan itu seharusnya cara orang Kristen bekerja. Saya mungkin sudah pernah ceritakan, waktu saya kerja di Amerika pada waktu sekolah teologi ya. Tidak boleh kerja di luar ya. Itu melanggar hukum. Saya pernah melanggar 1 kali, tapi saya menyesali dan saya tidak mau lakukan lagi. Tapi saya kerja di kampus. Saya tidak mau pekerjaan di perpustakaan misalnya. Saya senang kerjaan fisik. Sudah capek, ujian tidak karu-karuan. Begitu masuk musim panas, bisa kerja. Saya minta kerjaan bagian maintenance. Dan mayoritas kerjaan saya adalah potong rumput. Potong rumput itu berat, saudara. Mesinnya itu berat. Kadang-kadang ada tempat yang turun begini ya. Turun dan panjang. Ya, menurun miring gini. Soalnya tidak bisa motong dari atas turun ke bawah atau dari bawah naik ke atas, tidak bisa. Pemotong rumputnya punya mesin, dia jalan sendiri. Tapi naik ke atas, dia tidak cukup kuat untuk naik. Turun, melondol, saudara setengah mati nahannya. Tidak bisa. Jadi cara motong yang miring itu mesti dipegang, ditahan, jalan miring. Balik lagi, jalan miring lagi. Jalan miring lagi. Wah, itu berat sekali. Dan saya kerja seperti itu 8 jam sehari. Hari-hari pertama, karena tidak terbiasa. Besoknya kalau bangun pagi, bangun tidur, saudara. Jari ini ditekuk gini tidak bisa smooth ya. Begini tidak bisa, saudara.
Bisa cek, 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 cek. Pas beberapa hari sudah enggak. Tapi pertama panasnya cuaca musim panas, karena kerjanya musim panas. Musim dingin sebetulnya juga bisa, tapi pada umumnya kerjanya musim panas. Panas yang luar biasa. Dan kerjaan fisik, kerjaan berat. Dan saya kerja, saya tahu. Saya kerja bukan hanya untuk sekolah, saya kerja untuk Tuhan. Saya butuh duitnya untuk beli buku lagi-lagi untuk Tuhan. Bukan untuk kepentingan saya, bukan karena dengan duitnya saya mau makan enak, tidak. Di sana saya berusaha pelit setengah mati. Karena saya nabung untuk beli buku. Kan saya tahu kalau saya pulang ke Indonesia, atau tidak ada duitnya, atau tidak ada bukunya, mau beli tidak bisa. Jadi dari sana, saya dibeli beasiswa dan masih kurang kalau untuk punya mobil, dan ayah saya memberikan $100 per bulan. Tapi kalau untuk beli buku, tidak ada duit, tidak cukup. Maka saya kerja musim panas, saya bisa mendapatkan $2.000. Dan itu beli buku. Dan saya kerja mati-matian, saudara. Kecuali kalau sudah panasnya memang luar biasa, temperatur pernah mencapai 40 derajat Celcius. Dan pada saat seperti itu memang diperintahkan oleh atasan. Kerja setengah jam, harus berhenti 5 menit. Masuk ke ruangan ber-AC, minum yang banyak, dan kebyur kepalanya dengan air. Itu diharuskan. Ya sudah, turuti. Waktu kerja, minum, boleh minum tak puasnya. Kalau tidak kena heat stroke bisa mati, saudara. Dan saya membandingkan diri saya dengan orang-orang Amerika sendiri, yang saya lihat ini kerja apa-apaan ini ya. Ada pagar yang tingginya sekitar 1,5 meter, mereka satu di sebelah sana, satu sebelah sini. Mesin potong rumputnya ditaruh, dan mereka ngomong-ngomong, saya terus potong rumput dan saya perhatikan. Ngomong-ngomong itu ada kira-kira 1,5 jam, kalau udah 2 jam. Saya tidak tahu apakah itu dimasukkan jam kerja atau tidak. Karena kita dipercaya di sana, ya, jam kerja itu nulis sendiri. Kalau mereka masukkan jam kerja, ya mereka maling, saudara. Sudah malas maling sekali. Lalu kadang-kadang, saudara, kami diperintahkan untuk menyiapkan ruangan untuk pesta. Noto meja-meja, noto kursi-kursi dan sebagainya. Nah, tentu saja angkat-angkat. Ya, saudara, meja, kursinya atau kursi lempit ya, dan ringan sebetulnya. Saya lempit 6 atau 7 kursi. Saya masukkan tangan saya di sela-sela, angkat sekaligus 6 atau 7. Orang Amerika tuh jauh lebih gede dari saya, lebih tinggi, lebih gede. Nah, angkatnya satu, bolak-balik satu. Saya sekali angkat 7 atau 6. Dan saya tidak habis pikir, orang-orang seperti ini jadi hamba Tuhan yang model bagaimana nantinya. Banyak hamba Tuhan malas, belajar tidak mau, mempersiapkan khotbah tidak mau. Kalau memang tidak mampu, ya panggilan menjadi hamba Tuhannya perlu diragukan. Memang dia dipanggil atau tidak, atau dia mau sendiri. Pelayanan banyak, hanya demi duitnya. Tapi belajar mempersiapkan khotbah dan sebagainya sangat sedikit kalau ada. Nggak heran khotbahnya ada isinya. Saudara, kita semua jadi orang, apakah melayani Tuhan, apakah bekerja pada pekerjaan sekuler. Sebetulnya batasan sekuler, duniawi atau rohani itu tidak ada dalam pekerjaan. Calvin yang menghancurkan batasan itu. Kerja pada orang pun, orang biasa pun, itu sebagai pekerjaan rohani. Selama itu bukan pekerjaan yang bersifat dosa. Dan bekerjalah mati-matian seakan-akan untuk Tuhan.
Tapi saudara, bagaimana cara orang Indonesia bekerja? Saya tidak bilang semua, kebanyakan. Bos tidak ada, ngomong-ngomong, apalagi pakai pemerintah, rokokan, ngomong-ngomong. Ada banyak orang butuh pelayanan disuruh nunggu itu saja, tidak gubris. Bos ada, wah rajin tengah mati. Bos tidak tahu, dan bosnya goblok. Seharusnya zaman sekarang pasang CCTV. Sehingga dia bisa mengawasi semua pegawainya dan tahu yang mana yang rajin dan yang mana yang malas dan niat kerja. Tapi kalaupun bosnya bodoh, ada bos di atas yang melihat apa kerja sungguh-sungguh atau tidak. Terjadilah pekerja yang rajin seperti itu. Mati-matian kerja. Sekarang saya lanjutkan. The Bible Exposition Commentary. Suatu pepatah bahasa Latin mengatakan, providensia tidak membantu orang malas atau menganggur atau tidak melakukan apa-apa. Providensia itu pelaksanaan rencana Allah ya. Jadi pokoknya Allah bekerja dalam sepanjang sejarah itu ya. Dia tidak membantu orang malas atau nganggur atau tidak melakukan apa-apa. Tidak lakukan apa-apa karena memang tidak mampu lakukan itu lain. Kalau karena tidak ada pekerjaan itu lain. Tapi dikatakan orang malas, menganggur, tidak melakukan apa-apa. Itu arti dari kata idle. Ya. Karena Ruth bukan jenis perempuan yang bisa tetap menganggur untuk waktu yang lama. Ia meminta izin Naomi untuk memungut di ladang sehingga mereka punya makanan untuk dimakan. Saudara termasuk orang yang senang nganggur, malas kerja, atau bagaimana? Kerja malas, olahraga malas, gemuk pun dibiarkan, makan senang, rajin kalau makan. Kemarin saya ketemu orang di fitness, naik treadmill jajar dengan saya. Saya lihat mudah sekali orang itu, gemuk sekali. Saya tanya, beratmu berapa? 97. Tingginya tidak lebih tinggi dari saya pokoknya. 97. Umur berapa? 16. Dia main treadmill itu, pada kemarin itu saya main santai. Treadmillan santai. Cuma sekitar 200 kalori, biasanya lebih 300, pernah sampai 400. Kemarin cuma 200, karena kemarin latihan depannya, kakinya sudah dilatih. Maka saya tidak berani treadmillnya kebanyakan. Tapi dengan saya latihan 200 kalori itu saja, itu mungkin 4-5 kali lipat lebih dari dia. Kalau tidak lebih. Padahal dia masih muda, lebih gemuk, mestinya dia lebih rajin. Kalau orang malas di dalam olahraga, mungkin sekali juga bisa sekali orang seperti itu malas dalam bekerja. Biasanya berlaku hal-hal seperti itu. Saudara, jangan senang menganggur. Menganggur sebetulnya sangat tidak enak. Dan menganggur itu juga menyebabkan gemuk. Saya lanjutkan saudara ya. Apakah saudara adalah orang yang rajin dalam bekerja, dalam belajar atau studi, dalam melayani suami, dalam melayani Tuhan? Jadilah orang yang rajin. Tuhan tidak senang kalau saudara malas atau menganggur dan hidup santai. Kolose 3:23 tadi sudah saya bacakan secara ya dengan kata-kata saya sendiri. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi sudah jelas ini bukan berlaku untuk orang-orang yang betul-betul jadi hamba Tuhan sebetulnya. Ya tentu berlaku untuk mereka juga. Tapi penekanan khususnya untuk orang-orang yang kerja sekuler sebetulnya. Kerja sekuler, karena untuk orang boleh bekerja santai, tidak bisa. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kerja sekuler ataupun rohani sama saja.
Harus rajin dan kerja mati-matian. Amsal 6 ayat 6-11. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti seorang yang bersenjata. Berapa lama lagi engkau berbaring? Ini kalau orang baru bangun tidur, kalau memang malas ya, tidak langsung bangun. Masih kelihatan kalau bisa tidur lah, kita tambah 5 menit lah. Atau 14, berapa jam? Saya belum mau bangun lagi. Masih ngantuk, tidur lagi. Maka ini mengatakan tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Suruh niru semut. Semut tidak pernah berhenti kerja ya. Dan saudara kadang-kadang lihat semut itu ngangkat makanannya yang jauh lebih berat dari dirinya. Tentu mereka harus ngangkat beramai-ramai. Saya pernah lihat semut ngangkat seekor bangkai seekor cicak. Banyak semut ngangkat naik dinding, saudara. Baru naik berapa jatuh, bro. Diangkat lagi, naik, jatuh lagi, angkat lagi. Terus mereka berusaha sampai mereka berhasil. Kalau enggak, kalau perlu mereka potong-potong. Jangan pikir mereka tidak bisa potong, bisa mereka potong. Tapi saudara, kerjanya begitu rajin. Di satu sisi semut itu menjengkelkan ya. Rumah banyak semut saya tidak senang. Makanan direbus semut dan pakainya puluh. Tapi kajian juga kalau dipikir-pikir. Mereka rajin luar biasa. Sampai dalam Alkitab kita disuruh menerah dari semut dalam hal itu. Karena Amsal 21-25. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya. Karena tangannya enggan bekerja. Malas, tidak punya duit. Dan kalau tidak punya duit, lalu pemerintah yang disalahkan. Ada orang yang kerja rajin, ya memang jualan koran di perapatan itu sebetulnya dilarang ya. Tapi saya hanya menyoroti rajinnya dia, bukan melanggar hukumnya dia. Jadi rajin, masih lebih baik daripada yang kentrung-kentrung pakai gitar, tidak mau kulak koran, berjual koran atau gimana. Jangan kasih yang malas itu. Kalau mereka malas kerja, janganlah mereka makan. Kerajinan jelas juga harus diterapkan pada pelayanan untuk pemberitaan Injil. Kalau saya pelayan Tuhan, baik yang pendeta maupun ya majelis atau pelayan Tuhan apapun sudah ya dalam gereja, maka ingat Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Seberapa serius, seberapa rajin dalam melayani. Sebagai chairman, sebagai musikus, sebagai pendeta, sebagai guru sekolah minggu, sebagai majelis, saya tidak tahu sebagai apa. Bahkan orang yang cuma bersih-bersih gereja, seberapa rajin saudara bekerja. Asal-asalan, pendeta itu seorang yang paling repot ya, karena dia tidak ada pengawasnya. Tidak ada gereja yang awasi pendetanya bekerja atau tidak ada. Pasang CCTV di kamar kerjanya tidak ada. Jadi tergantung dia mau rajin atau mau malas. Kalau mau malas bisa. Dan pendeta-pendeta kebanyakan malasan.
Kalau seorang pendeta khotbah di gerejanya cuma sebulan sekali, 1 minggu saja. Yang minggu pendeta-pendeta yang lain undang orang dari luar. Ini pendeta males. Saya khotbah tiap minggu, PA terus saya. Kalau saya bisa persiapan dengan baik dan saya bisa khotbah dengan baik, ada apa saya undang orang lain yang khotbahnya nggak bagus belas. Dan kalau saya undang orang lain, saya jadi pendengar. Lalu saya mendengarkan khotbah yang nggak ada isinya. Saya jadi jengkel. Sudah keluar duit bayari. Dapat khotbah tidak karu-karuan. Saya tidak masalah bayari kalau khotbahnya bagus dan kami semua mendapatkan berkat Tuhan. Tapi kebanyakan kalau undang orang luar, tidak dapat apa-apa, tidak ada isinya. Karena mereka tidak belajar, atau tidak punya buku, atau punya buku tapi tidak pernah dibaca. Hanya jadi pameran. Orang itu harus jadikan ayat-ayat hafalan. Mereka cuma rajin kumpulkan duit, tidak rajin belajar. Orang yang rajin khotbah, tetapi tidak rajin dalam mempersiapkan khotbah, itu omong kosong, kerajinan konyol. Yang berat dalam berkhotbah itu persiapannya, belajar, mempersiapkan khotbah, menyusun khotbah. Apalagi kalau seperti punya saya banyak kutipan lalu masih translate. Setengah mati, saudara. Tapi orang yang tidak persiapan, khotbah gampang-gampang terus. Khotbah yang seperti itu sudah bisa disiapkan dalam setengah jam. Yang seperti ini, berhari-hari. Dulu saya bisa 1 minggu 2. Sekarang bisa cuma 1 minggu 1. Karena kesehatannya sama menurun, karena usia yang menua. Otak yang suka bekerja jangka panjang, dan sebagainya. Tapi tetap saya berusaha belajar. Mengusahakan selalu untuk bisa belajar. Yang kedua, Ruth adalah orang yang sopan. Dalam masa sukar, pertama dia rajin, kedua dia sopan. Ayat 2 menunjukkan bahwa dia meminta izin dari mertuanya untuk bekerja. Dan ayat 7 dia meminta izin dari pengawas di ladangnya Boas itu. Mari kita lihat ya. Ayat 2, maka Ruth perempuan Moab itu berkata pada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saat Naomi kepadanya, pergilah anakku. Minta izin kepada mertua. Lalu ketujuh, ayat 7, tadi dia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkah-berkah jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Saudara, apa saya memperhatikan kesopanan atau etika di dalam kehidupan saudara? Di tempat saudara bekerja, di sekolah saudara, di rumah saudara, dalam pergaulan saudara, di gereja saudara, di restoran, di jalanan, pada waktu nyetir mobil atau sepeda motor, di jalanan ini saya kira di Indonesia paling banyak orang kurang ajar. Tidak ada kesopanan sama sekali, tidak ada perhatian pada orang lain. Berhenti sak maunya sendiri, ngambil belokan jauh-jauhnya padahal bisa ngambil mepet. Sehingga menghalangi mobil-mobil di belakangnya, jalan duduk. Padahal jalan kosong, nggak tahu dia jalan sampai main HP atau bagaimana, diklakson atau diapakan, nggak digubris. Saya kalau kadung jengkel sama orang yang seperti itu ya, kelutuk-kelutuk. Akhirnya berhasil nyalip. Saya berhentikan mobil saya di mukanya mobil dia. Tak berhentikan.
Terlalu banyak orang di jalanan yang kurang ajar, lampu hijau dia lampu merah dia jalan, bahkan jalan melawan arah itu sebanyak-banyaknya. Saudara, jadilah orang Kristen yang bukan hanya sopan di jalanan, tetapi memperhatikan orang lain dan tidak menimbulkan gangguan kalau itu tidak perlu. Kalau memang terjadi katakanlah ban gembos atau apa yang lain cerita, saudara. Tapi mau belok sana, ngambilnya dari sini, motor jauh-jauhnya, sehingga orang-orang belakang berhenti semua. Nah ini juga jaga jalur, saudara. Mestinya belok kiri itu boleh belok, tapi orang yang maunya terus berhenti di situ semua. Tidak bisa belok yang mau belok kiri. Terjadi kemacetan yang sama sekali tidak perlu. Di Bolasari dekat daerah rumah saya ini sedang ada pembangunan gorong-gorong. Sudah materi gorong-gorongnya buat satu pinggir jalan, membuat jalan sempit. Mobil parkir di sana lagi. Membuat jalurnya hanya tinggal satu lagi mobil. Nggak tahu diri kalau parkir itu. Heran saya. Di jalanan adalah tempat di mana paling banyak orang tidak punya sopan santun dan paling banyak orang tidak peduli orang lain. Bahkan ambulans itu sudah bolak-balik masuk videonya ya. Sengaja dihalang-halangi. Saya nggak habis pikir ya, kenapa polisi atau Jokowi atau apapun tidak memberikan satu undang-undang. Kalau ambulan dihalang-halangi, ambulannya tabrak. Dan apapun risikonya orang yang ditabrak, yang suruh ganti rugi semua. Itu yang harusnya dilakukan mestinya. Kalau ada hukum seperti itu, tidak ada orang berani halang-halangi lagi. Orang menghalangi ambulans itu betul-betul bajingan, betul-betul biadab. Tapi itu banyak di jalanan. Saudara, jangan meremehkan kesopanan atau etika. Karena sikap tidak sopan bisa merusak kesaksian kita sebagai orang Kristen. Saya tidak sopan kepada satu golongan orang. Orang sesat atau nabi palsu. Saya bahkan sengaja tidak sopan. Saya nggak sudi sopan sama nabi palsu atau orang sesat. Kalau belum tahu apa-apa, tentu saja enggak. Ya, tapi kalau sudah pernah diberitahu dan sebagainya, dan tetap orangnya sesat dan memang nabi palsu, saya tidak sopan belas. Saya gunakan kata-kata kasar sekali. Dan saya sengaja itu. Saya mau tahu, saudara, di mana dalam Alkitab kita disuruh sopan sama nabi palsu, tuh ramah sama nabi palsu. Yang ngejek nabi-nabi palsunya Baal itu. Yesus Yohanes Pembaptis semua berkata dengan kata-kata keras. Nabi Mika juga ngejek Raja Ahab. Saya lanjutkan. Poin ketiga, Ruth adalah orang yang rendah hati. Dalam kesukaran tetap bisa rendah hati, dan kelihatan kerendahan hatinya terlihat dari beberapa hal. Pertama, saudara, dia tidak malu melakukan pekerjaan yang rendah atau kasar. Nah, ini banyak orang menderita kemiskinan, tapi melakukan pekerjaan yang rendah atau kasar dia tidak mau. Kalau ngemis itu bukan pekerjaannya. Tapi kalau beca, itu pekerjaannya. Jadi gojek itu pekerjaan.
Pekerjaan rendah kasar harus mau. Bukannya minta, kalau jadi direktur tak aku mau. Pekerjaan yang gengsinya tinggi aku mau. Rendah kasar nggak mau. Jadi pembantu rumah tangga itu tetap pekerjaan. Itu rendah, itu kasar. Harus mau kalau memang bisanya itu. Jadi sopir, jadi gojek, kalau perlu jadi pan becak, sopir bemo. Ya sopir bemo ya butuh bemo. Pan becak butuh becak. Ya nyewa becak bisa. Saya tidak tahu apapun saudara. Kalau dalam masa penderitaan, masa kemiskinan, saudara tidak mau pekerjaan rendah atau kasar, ya saudara layak tidak makan. Dari pekerjaan rendah atau kasar tetap lakukan. Lakukan dengan serajin mungkin, semaksimal mungkin. Dari Imamat 19 ayat 9 dan 10, Imamat 23, 22, Imamat 24, 19 dan 21 di atas 3 hukum yang tadi kita baca ya. Terlihat dengan jelas bahwa apa yang dia lakukan adalah pekerjaan orang miskin atau orang asing atau anak yatim atau janda. Itu pekerjaan yang dilakukan oleh memunguti jelai di ladang orang. Tetapi dia tidak malu melakukannya. Itu bukan pekerjaan yang melanggar hukum di sana pada saat itu. Kalau pekerjaan yang melanggar hukum, jangan lakukan. Banyak orang karena masa miskin, masa menderita, lalu ditawari pekerjaan yang melanggar hukum. Bawa narkoba itu pekerjaan yang paling gede bayarannya, saudara. Tapi berisiko tinggi juga, dan sudah bolak-balik saya nonton film tentang hal itu, ya di mana-mana itu banyak di TV banyak ya. Orang di bandara digeledah ternyata bawa narkoba, disembunyikan bagaimana ternyata terdeteksi, dan dia bilang karena dia ditawari, wah kok besar sekali bayarannya, jadi dia mau. Tertangkap, dah, udah bisa seumur hidup, bisa hukuman mati. Jadi kalau melanggar hukum jangan. Tapi kalau tidak melanggar hukum, maka tidak perlu malu melakukan hal seperti itu. Matthew Henry berkata demikian. Itu juga merupakan suatu contoh bagi orang-orang miskin untuk bekerja untuk hidup mereka dan bukannya mengemis apa yang bisa mereka dapatkan dengan bekerja. Jangan pernah minta duit atau bahkan minjem duit. Bekerja. Kita tidak boleh malu tentang pekerjaan jujur apapun. Pekerjaan jujur ya. Kalau maling lain ceritanya ya. Sekalipun itu rendah atau hina. Amsal 12 ayat 9. Lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makan. Ada banyak orang yang sebetulnya tidak kaya, bisa dikatakan miskin, tapi berlagak jadi orang besar. Saya masih ingat waktu saya pertama kali beli handphone yang, ya pokoknya handphone yang cukup modern ya. Saya mikirnya satu 5,5 juta, yang satu 3,8. Kok mahal ya 5,5. Dan saya beli yang 3,8. Pak gawe tokonya, Pak gawe, bukan pemilik ya. Punya handphone yang 5,5 juta. Apakah dia butuh handphone 5,5 juta? Sama sekali tidak. Untuk gengsi saja atau untuk apa saya tidak tahu. Berlagak orang besar, tapi kekurangan makan. Lebih baik jadi orang kecil, beli handphone yang lebih murah, tapi bekerja untuk diri sendiri. Tidak kekurangan makan. Banyak orang bodoh seperti itu. Kepingin show saja, tidak mau terlihat melarat, pamer pakaian dan pakaiannya wah bagus.
Tapi makan di warung terus. Terjemahan dari King James ayat ini, ia yang dihina dan mempunyai seorang pelayan lebih baik daripada ia yang menghormati dirinya sendiri dan kekurangan roti. Tidak sama memang. Ini kata-kata Ellen Clark tentang ayat ini. Ia yang dihina dan mempunyai seorang pelayan. Saya percaya bahwa Vulgate itu bahasa Latin ya, memberikan arti yang benar dari ayat ini. Saya nggak usah baca ayatnya dalam bahasa Latin. Lebih baik orang miskin yang menyediakan untuk dirinya sendiri daripada orang sombong yang kekurangan roti. Versi-versi pada umumnya setuju dengan arti ini. Ini tidak membutuhkan komentar. Ada orang-orang yang melalui kesombongan dari kelahiran dan sebagainya lebih memilih untuk mati kelaparan daripada menggunakan tangan mereka untuk pekerjaan yang rendah atau hina. Sekalipun mereka bisa adalah Tuhan, jauh lebih dipilih petani yang sederhana, yang menyuplai dirinya sendiri dan keluarganya oleh pekerjaan berat, rendah, atau kasar dari kehidupan. Sebetulnya ada kemungkinan lain untuk menafsirkan ayat ini, tapi saya tidak membahas ayat ini di sini. Ya. Nah, pokoknya yang penting mau kerja yang rendah, kasar, hina itu bukan maksudnya jadi pelacur ya. Kalau jadi pelacur melanggar hukum Tuhan jelas, itu jelas tidak bisa. Tapi hina yang dianggap hina oleh orang, tapi tidak hina menurut Tuhan. Bukan melanggar hukum juga. Tapi baik aja seperti itu. Tapi makan sendiri, hasil keringat sendiri. Daripada tidak mau kerja hina, sampai tidak bisa makan. Karena kesopanannya juga terlihat dari dia sujud kepada buah dalam ayat 10. Dalam perjanjian baru, sujud atau sembahannya boleh diberikan kepada Tuhan. Tidak boleh kepada manusia. Dan bahkan tidak kepada malaikat. Deretan ayat, saya sudah sering kali membahas ini. Saya tidak perlu membahasnya sekarang. Karena itu apa yang Ruth lakukan di sini tidak boleh kita tiru pada zaman sekarang. Tapi ingat, zamannya Ruth zaman perjanjian lama. Sembah atau sujud sering dilakukan terhadap manusia. Dan ini masih dibiarkan atau ditoleransi. Karena kata-kata Yesus dalam Matius 4 ayat 10 belum dikeluarkan. Ini kata-kata Matius 4 ayat 10 ya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Di sini ada kata hanya. Ayat ini diambil dari Ulangan 6 ayat 13. Memang tidak persis, tidak kata per kata, tetapi jelas diambil dari sini. Engkau harus takut akan Tuhan. Tuhan ini Yahweh, Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jadi Matius 4 ayat 10 itu mengutip Ulangan 6 ayat 13. Sebetulnya karena Tuhan atau Yahweh, YHWH itu hanya satu, maka artinya hanya boleh beribadah atau menyembah Yahweh itu. Tetapi apa yang hanya ada secara implisit dalam Ulangan 6 ayat 13, yaitu kata hanya itu, oleh Yesus dibuat jadi eksplisit dalam Matius 4 ayat 10. Karena itu, sejak Yesus mengucapkan kata-kata itu, penyembahan terhadap manusia atau malaikat atau apapun yang non-Allah itu dilarang. Penyembahan yang Ruth lakukan lagi-lagi menunjukkan kerendahan hati dari Ruth. Lalu yang ketiga, sudah poin C, kesopanan Ruth terlihat juga dari tanggapan Ruth terhadap perhatian Boaz. Dan ini menunjukkan kerendahan hatinya. Dari ayat 8 dan 9 terlihat bahwa Boaz sangat memperhatikan dalam tanda petik. Kita tahu ya, ini orang laki memperhatikan perempuan. Ini memperhatikan dalam arti khusus. Tapi lihat jawaban Ruth dalam ayat 10. Kita baca mulai ayat 8 sampai 10. Sesudah itu berkatalah Boaz kepada Ruth, dengarlah dahulu anakku. Tidak usah engkau pergi mengejelai ke ladang lain. Dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan.
Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempat tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing? Saudara, tanggapan dari Rut itu memang bisa ditafsirkan bahwa Rut ini bodoh ya. Masa Anda ngerti kalau Boaz naksir dia? Tapi saya berpendapat bahwa lebih benar kalau ditafsirkan bahwa ini menunjukkan kerendahan hati Rut. Dia sadar siapa dirinya. Dia adalah orang asing. Moab lagi ya. Dan dia adalah seorang janda. Dan dia miskin. Dan dari panggilan anakku dalam ayat 8, kelihatannya Boaz jauh lebih tua daripada Rut. Karena itu, dia tidak mengerti mengapa Boaz begitu memperhatikan dirinya yang tidak layak untuk diperhatikan itu. Saya berikan pendapat saudara, apakah saudara adalah orang yang rendah hati? Renungkan dalam hal apa saudara sombong. Dan bertobatlah dari segala bentuk kesombongan. Allah tidak senang pada orang sombong. 1 Petrus 5 ayat 5b. Dan kamu semua rendahkanlah hatimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Sombong pamer apa saudara? Pamer mobil mewah, pamer pakaian mewah, pamer makanan mewah. Apa saudara yang saudara pamerkan dan sombongkan? Semua yang saudara miliki itu anugerah dari Tuhan. Sekalipun saudara bekerja, itu tetap dianugerahkan Tuhan. Saudara, sombong itu dibenci oleh Allah. Dan dari semua kesombongan, kesombongan rohani adalah yang paling parah. Ini perumpamaan yang Yesus berikan ya. Lukas 18, 9-14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dia benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu, ini yang sombong rohani ya, berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Tidak sama itu lebih baik maksudnya ya. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Lalu dia pamerkan kebaikannya berarah. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari penghasilanku. Karena kebalikannya, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Itu cara berdoa pada saat itu. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Karena kata-kata Yesus, aku berkata padamu, orang ini pemungut cukai itu ya, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu, si Farisi, tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Buang kesombongan itu mati-mati aja. Berdoa minta supaya Tuhan membuangnya entah bagaimana. Karena poin yang keempat, Rut adalah seorang yang tahan menderita. Saya pikir orang-orang Ukraina ini luar biasa ya. Tahan menderita ya. Bayangkan mereka bisa perang dari awal itu ya. Di bawah hujan, tembakan rudal dan segala macam bom dan macam-macam yang tidak karu-karuan, yang boleh dikatakan terus-menerus. Saya pernah perhatikan tampangnya si Zelensky pada waktu muncul di TV dan sebagainya pada bulan awal itu ya. Kelihatan sekali dia tidak bisa tidur. Kelihatan sekali mata, pakai capeknya bukan main. Butuh tahan menderita. Sekarang mereka bisa membalikkan mereka yang menang Rusia yang setengah mati. Nah saudara, Rut adalah seorang yang tahan menderita. Dalam penderitaan, kalau tidak tahan menderita, ini celaka.
Ini dia tunjukkan dengan tidak pernah dia bersungut-sungut. Orang yang tidak tahan menderita gampang sekali bersungut-sungut. Dalam Rut pasal pertama kita melihat Naomi bersungut-sungut. Nah, dia dari keluarga yang kaya soalnya. Tapi Rut tidak pernah bersungut-sungut di tengah-tengah penderitaan yang bagaimanapun hebatnya. Bandingkan dengan bangsa Israel pada waktu di padang gurun, di mana mereka begitu sering bersungut-sungut, bahkan ingin kembali ke Mesir. Tapi Rut tidak pernah bersungut-sungut ataupun ingin kembali ke Moab. Tidak pernah. Aduh, tahu gitu tidak ikut mertua kembali ke Moab, cari suami seperti nasihatnya dia. Tidak. Dia akan memutuskan ikut Yahweh. Dan dia rela menderita untuk itu. Kalau saudara sudah ikut Kristus, Kristusnya sudah menderita dan mati untuk saudara. Saudara mesti rela menderita dan mati untuk dia. Jadi saudara, bagaimana dengan saudara? Sering bersungut-sungut seperti bangsa Israel atau seperti Naomi. Ingat bahwa termasuk sesuatu yang mempermalukan Allah. Dan juga merupakan sesuatu yang bertentangan dengan pengakuan kita bahwa Allah bekerja dalam segala hal untuk kebaikan kita. Kalau saya percaya bahwa Allah bekerja dalam segala hal untuk kebaikan saudara, penderitaan apapun, saudara tidak perlu bersungut-sungut. Saudara tahu Tuhan bekerja untuk kebaikan saudara. Memang ayat itu hanya berlaku untuk orang Kristen sungguh-sungguh ya. Karena itu saudara, Allah tidak senang kalau kita bersungut-sungut. Daripada bersungut-sungut, berdoalah. Maka nanti saudara kan tidak ada hal lagi untuk manusia perlu bersungut-sungut. 1 Korintus 10, dan janganlah bersungut-sungut seperti dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi kalau mereka dibinasakan, jangan anggap ini dosa remeh ya. Begitu marah Tuhan teman mereka dibinasakan. Sebaliknya, Tuhan ingin kita tuh selalu bersyukur dan memuji Dia. Kita lihat Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mazmur 100 ayat 4 dan 5, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarnya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Yang kelima, saudara, Rut adalah seorang yang setia, ayat 23b. Dalam Rut 1 ayat 16-17, dia bersumpah untuk setia pada Naomi dan Allahnya. Ya, ini sudah kita tahu pada pelajaran lalu. Jadi sebetulnya tidak perlu kita bacakan, saya bisa baca sendiri. Dan dari sini, di sini pada pasal 2, terlihat bahwa dia menepati sumpah itu. Dia tetap setia pada Naomi, tidak peduli bagaimanapun, setia pada Tuhan juga, tidak peduli bagaimanapun. Bandingkan banyak orang yang punya motto seperti ini. Much money, good boy. No money, goodbye. Banyak uang, anak yang baik. Tidak ada uang, selamat tinggal. Setia hanya sama orang kaya. Kalau saya miskin, banyak orang ceraikan pasangannya karena pasangannya miskin. Renungan, saudara. Apakah saya sering melanggar janji, saudara? Jangan menjadi orang Kristen yang sembarangan berjanji, baik kepada manusia maupun kepada Tuhan. Itu sama dengan dusta, dan itu mempermalukan Tuhan. Kesimpulannya, saudara, dalam penderitaan pun ya, di tengah-tengah penderitaan yang sangat hebat, ada janda, dua orang janda, dan orang asing, di negara asing, miskin lakinya, Rutnya tetap hidup saleh dan taat kepada Tuhan. Saudara, saya tidak tahu saudara saat ini dalam penderitaan atau tidak. Kalau saudara dalam penderitaan, maka
Apa yang saudara lakukan? Saudara justru lari ke dalam dosa, marah kepada Tuhan dan sebagainya. Apakah penderitaan itu saudara jadikan alasan untuk boleh berbuat dosa? Atau saudara tetap hidup salah dan taat kepada Tuhan seperti Rut? Dan kalau saudara saat ini tidak sedang dalam penderitaan, saya kira lambat atau cepat penderitaan mesti datang. Kalau saudara anak Tuhan, apalagi saudara taat, tidak ada ceritanya saudara penderitaan tidak datang, tidak mungkin. Tidak selalu dalam kemiskinan, tapi pokoknya penderitaan mesti datang. Bisa penyakit, bisa kemiskinan, bisa apa saja. Saudara, bagaimana saudara bertekad untuk hidup pada waktu ada di tengah-tengah penderitaan? Bila Rut ini menjadi contoh, menjadi teladan bagi saudara, tetap hidup saleh di tengah-tengah penderitaan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh belajar sebagian firman yang mengajar kami bagaimana hidup di tengah-tengah penderitaan. Kami tidak mungkin bisa kalau bukan Tuhan menolong kami. Baik kami yang sudah mengerti, tolong supaya kami mau, dan tolong supaya kami mampu untuk hidup saleh di tengah-tengah penderitaan. Bila kami belajar untuk hidup saleh dalam keadaan enak, karena kalau itu saja kami tidak bisa, mustahil kami bisa hidup saleh di tengah-tengah penderitaan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.